Selamat datang di channel Komputopedia, tempat kita belajar ilmu komputer. Kemarin kita udah bahas tentang Python syntax atau tata cara penulisan di pemrograman Python. Sekarang kita bakalan bahas tentang data, tentang values dan types sebuah data. Kalau mau tahu apa sih itu values dan types, lihat video setelah ini. Jangan kemana-mana. Data, values, dan types. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu, apa sih itu data? Data itu sebenarnya definisinya sangat luas. Gampangnya kita lihat contohnya aja ya. Jumlah angka penonton di video ini, kayak view-nya ada berapa? Itu tuh salah satu contoh sebuah data, angkanya. Atau kata-kata dalam sebuah website, misalkan di Twitter, di Facebook, ada kata-katanya, tulisannya, nah itu juga data. Bahkan gambar-gambar, video, itu termasuk data. Kalau mau benar-benar dirangkum, apa sih itu data? Mungkin paling tepat kita sandingkan dengan kata informasi. Apapun informasi itu bisa berupa sebuah data. Nah, dalam dunia penelitian dan ilmu komputer, data itu bisa digunakan untuk menganalisis dan mendapatkan kesimpulan. Maksudnya apa sih? Kita lihat contoh tentang analisis data. Kita misalkan di video ini, antara bulan ini dan bulan lalu berapa sih kenaikannya dan berapa persen. Nah, kenaikan dan persentase ini adalah data analisa data yang dilakukan. Untuk berupa kesimpulannya, bisa memberikan ke orang pembaca, memberitahu informasi yang lebih mudah. Contohnya, data orang yang view bulan ini itu 354 dan bulan lalu 214. Kenaikannya itu kita dengan rumus pengurangan saja. Bulan ini dikurangi bulan lalu. Dan sebagai persentasenya tinggal bulan ini kurangi bulan lalu, semuanya dibagi bulan lalu. Jadi kita tentukan berapa persentase kenaikannya. Di Google Lab kita contohkan analisa data. Jadi kita lihat di sini ya, bulan ini 354, kemudian bulan lalu 214. Dari kenaikannya, ya sedikit kalau misalkan ini teman-teman belum tahu semua, ini yang kita sebut sebagai variabel. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, kalau misalkan belum paham, nggak masalah. Tinggal bulan ini dikurangi bulan lalu. Sama dengan, kita coba cek, maka kenaikannya itu 140 view. Nah, dalam persentasenya, rumusnya kan tadi bulan ini dikurangi bulan lalu, kemudian dibagi bulan lalu. Nah, ini kita kalikan 100 biar 100%. Ketika ini di-run, hasilnya sekitar 65% kenaikannya. Jadi, bertambahnya 140 view itu naik sekitar 65%. Nah, inilah yang disebut sebagai analisa data. Kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa, oh, untuk bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu kita naik 140 view. Kemudian itu berapa persen dari keseluruhan view. Kira-kira seperti itu. Kita kembali ke slide. Nah, kita akan bahas tentang value dan types. Kita udah bahas apa itu data, bentuknya seperti apa, penggunaannya kayak gimana. Nah, kita bahas adalah value dan types-nya sekarang. Value itu apa? Value itu adalah entitasnya atau isinya dari data itu. Ya, data itu sendiri sebenarnya. Lebih ke isinya. Sedangkan types itu adalah jenis dari value itu. Contohnya, angka 2 memiliki value 2. Jadi kalau kita bayangkan ada dua benda gitu ya, tapi ya 2 gitu. Dengan types-nya adalah angka. Itu angka. Ini 2 ini bukan 2 tulisan, tapi 2 angka.
0,1 memiliki value 0,1 dengan types desimal. Jadi antara value dan types-nya kita bisa lihat korelasinya ya. Contoh yang ketiga adalah dengan Komputopedia memiliki value tulisan Komputopedia, jadi tulisan gitu ya, dengan types string atau karakter. Nah, ini bahasa lainnya tentang di Python, string atau karakter, tentang tulisan-tulisan. Nah, setiap value pasti punya type. Jadi ada value-nya 2, ya types-nya angka. Bisa jadi angka, bisa jadi tulisan atau string, seperti itu. Jadi setiap value pasti punya type. Ada sedikit pengecualian, tidak semua type ada value-nya. Jadi yang mengikuti itu type. Type selalu mengikuti value. Terkadang ada satu, kalau kita menggunakan variabel ya tadi, kita akan bahas di video berikutnya, ada variabel yang ada type-nya, tapi tidak ada value-nya, atau value-nya 0. Nah, itu salah satu pengecualian bahwa tidak semua type punya value, tapi semua value punya type. Nah, jenis-jenis types itu ada apa aja sih? Yang pertama yang paling sering adalah bilangan bulat, atau angka tadi ya. Nah, di Python, di pemrograman, itu biasa kita sebut sebagai integer, tapi kalau di Python kita tulisnya adalah int. Yang kedua, bilangan desimal atau floating point numbers. Floating point numbers ini bahasa pemrogramannya ya. Kalau di Python, itu kita gunakan float. Huruf atau teks atau karakter di pemrograman biasa kita sebut sebagai strings. Kalau di Python itu str. Terakhir yang paling sering digunakan itu adalah nilai kebenaran, atau biasa kita sebut biasanya benar atau salah. Itu bahasa komputernya adalah boolean, dan di Python itu type-nya adalah bool. Terlepas dari 4 dasar tipe ini, sebenarnya masih banyak lagi, dan akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jenis types, jadi berikutnya adalah jenis types akan mempengaruhi tentang apa yang bisa dilakukan oleh value itu, atau ketika kita menggunakan value itu. Contohnya, ketika kita menggunakan integer, kalau kita tambahkan dengan integer itu nggak masalah, tapi integer kita tambahkan dengan string, nah nanti bisa jadi masalah. Kalau integer mau kita bagi kali, itu bisa tambah minus, tapi kalau string dikali 2 bagi 2, ada kemungkinan nggak bisa. Jadi beda perlakuannya berbeda ketika menggunakan tipe yang berbeda. Untuk tahu tipe apa sih sebuah value itu yang sedang ada sekarang, itu kita bisa menggunakan function type. Itu type, kurung buka, kurung tutup, di mana di dalam kurung itu nanti kita masukkan value-nya. Nah, untuk melihat contohnya, kita cek di Google Colab. Di sini, kita coba cari tahu angka 10 ini itu type-nya apa. Nah, ini udah ada jawabannya, coba kita run. Type-nya itu int. Misalkan mau diisi angka yang sangat banyak, ya dia masih int. Yang kedua itu adalah type 0,5, hasilnya itu adalah float. Jadi kalau cuma 5 saja, dia masih int. Tapi kalau udah ada komanya, misalkan 5,0. Nah, ini dia akan berupa float. Karena float dia yang pakai koma-komaan biasanya kita sebutnya. Nah, ini teks, itu adalah string. Maupun kalau di Python, kita string itu selalu diikuti dengan petik ini ya. Jadi di depannya petik, belakangnya petik, itu kita anggap sebagai string. Misalkan angka 5, angka 6 deh. Angka 6, ini str. Tapi kalau misalkan petiknya dihilangkan, dia akan jadi int. Jadi kalau mau pakai string, dia harus pakai petik.
Ini bisa petik 1 atau petik 2. Yang jelas harus konsisten depan dan awalnya. Itu masih bisa tentang string di Python. Tentang string isinya apa nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, yang terakhir yang paling dasar itu adalah boolean. Jadi true atau false. Nah, ini juga termasuk boolean. Atau kita mau masukkan rumus logika, misalkan. Nah, kita pakai seperti ini, maka dia bisa menghasilkan boolean. Karena 10 kurang dari 6 itu salah. Kalau misalkan kita cek ya, kita print 10. Ini kita coba print. Dia akan menghasilkan tipe boolean. Itu false. Gitu. Kita kembali ke slide. Oke. Nah, jadi itu saja tentang video kali ini. Untuk besoknya, kita akan bahas lagi tentang data, lebih ke expression dan variables. So, jangan lupa untuk ditunggu ya. Tap. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya dari kami anak bangsa untuk Indonesia.